Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Husnul Khotami dengan NPM 23170511030. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard untuk memenuhi tugas pengantar organisasi komputer. Baik, langsung aja kita ke dalam materinya. Baik, yang pertama, apa itu arsitektur komputer? Nah, arsitektur komputer adalah suatu spesifikasi yang menggambarkan bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras berinteraksi bersama untuk menghasilkan platform yang berfungsi. Nah, di sini arsitektur ini menjelaskan itu bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras itu saling berinteraksi atau bekerja sama satu sama lain untuk menghasilkan suatu platform yang dapat digunakan atau bisa difungsikan sebagai kepada orang lain gitu. Kemudian, nah di sini yang pertama ada arsitektur von Neumann. Nah, pada tahun 1945, John von Neumann yang saat itu adalah seorang ahli matematika telah mempelajari penelitian bahwa komputer dapat memiliki struktur sederhana yang tetap dan tetap dapat menjalankan segala jenis komputasi tanpa modifikasi perangkat keras. Nah, arsitektur von Neumann ini diambil namanya dari seorang ahli matematika yang bernama John von Neumann. Nah, ahli ini telah mempelajari penelitian bahwa dia bisa mengatakan bahwa komputer dapat memiliki struktur sederhana yang tetap dan tetap dapat menjalankan segala jenis komputasi tanpa modifikasi perangkat keras. Ini adalah statement yang disampaikan oleh John von Neumann pada tahun 1945 mengenai arsitektur. Kemudian, apa itu arsitektur von Neumann? Nah, kita balik lagi ke sebelumnya tadi itu. Pada tahun 1945, John von Neumann yang saat itu adalah seorang ahli matematika telah mempelajari penelitian bahwa komputer dapat memiliki struktur sederhana yang tetap dan tetap dapat menjalankan segala jenis komputasi tanpa modifikasi perangkat keras. Hal ini berarti bahwa komputer diprogram dengan benar dengan instruksi yang tepat sehingga komputer dapat menjalankannya. Nah, arsitektur von Neumann menggambarkan model desain untuk komputer digital program tersimpan yang hanya menggabungkan satu unit pemrosesan dan satu struktur penyimpanan terpisah yang akan menampung instruksi dan data. Di arsitektur von Neumann, ini mengacu pada arsitektur yang menyimpan data serta instruksi yang diprogram dalam RAM baca tulis atau random access memory. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik dari arsitektur von Neumann. Nah, di sini contohnya ada CPU atau Central Processing Unit, yang mana di dalam CPU ini terdiri dari control unit, arithmetic logic unit atau ALU, register, memory unit, input dan output. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai unit control. Nah, unit control ini mengontrol pengoperasian ALU, memori, dan input atau output, menginstruksikan mereka bagaimana merespon instruksi dari program yang baru saja dibaca dan diinterpretasi dari unit memori. Dan unit control ini mengarahkan operasi CPU dengan menjalankan pekerjaan. Contoh pekerjaannya seperti mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas CPU, mengelola aliran data antara komponen lain dan CPU, mengakui dan menerima instruksi selanjutnya, dan instruksi penguraian kode, dan menyimpan data yang dihasilkan kembali ke unit memori. Kemudian di sini ada arithmetic logical unit atau unit ALU, yaitu memungkinkan operasi logika dan aritmatika dilakukan seperti penyebelahan dan pengurangan. Nah, di unit ALU ini menggunakan simbol logika atau penyebelahan dan pengurangan serta operator logika lainnya seperti AND, OR, NOT atau XOR. Kemudian unit memory atau memory unit ini, nah ini terdiri dari RAM yang dipartisi dan terdiri dari alamat beserta isinya yang berbentuk binar. Nah, di RAM atau random access memory ini adalah jenis memori yang cepat, tidak seperti hard drive. Memori ini juga dapat diakses langsung oleh CPU. Keberadaan RAM dalam CPU memungkinkan berfungsi lebih cepat dan karenanya lebih efisien. Nah, di
di RAM atau di memory unit ini itu terdiri dari alamat yang isinya itu berbentuk biner. Nah, bagaimana sih bentuk biner itu? Nah, bentuk biner itu seperti angka 0 dan 1. Nah, angka 0 itu bisa dikatakan false dan 1 dia katakan true. Kemudian di sini ada register. Di blok kecil CPU yang terdiri dari sel memori penyimpanan berkecepatan tinggi yang menyimpan data sebelum diproses, semua operasi logika, aritmatika, dan shift terjadi di sini. Nah, di dalam register ini dapat menyimpan semua proses, semua operasi logika dan aritmatika serta shift yang terjadi di dalam CPU. Jadi register ini terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada program counter atau PC, itu yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Kemudian ada akumulator AC, memory address register atau MAR. Kemudian ada memory data register. Kemudian ada register instruksi saat ini atau CER. Nah, di CER sendiri ini di mana instruksi saat ini dijalankan. Jadi di operasi CR ini menjadi operan dan opcode. Apa sih operan sama opcode itu? Operan itu berisi data atau alamat data tempat operasi akan dilakukan. Sedangkan opcode itu menentukan jenis instruksi yang akan dieksekusi. Kemudian untuk input dan output itu informasi yang diteruskan dari pengguna atau informasi yang diterima oleh pengguna. Kemudian kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Nah, kelebihan dari arsitektur von Neumann sendiri itu yang pertama, unit kontrol mengambil instruksi dan data dengan cara yang sama dari satu unit memori. Hal ini menyederhanakan pengembangan dan desain unit kontrol. Kemudian yang kedua, keuntungan di atas yang sebelumnya itu berarti bahwa data dari memori dan perangkat diakses dengan cara yang sama. Oleh karena itu meningkatkan efisiensi pada arsitektur. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang menguntungkan adalah pemrogram mempunyai kendali atas organisasi memori. Kemudian kekurangannya itu yang pertama ada eksekusi program secara paralel tidak diperbolehkan karena pemrosesan instruksi serial. Kemudian yang kedua, meskipun instruksi dan data tersimpan di tempat yang sama dapat dipandang sebagai keuntungan secara keseluruhan. Namun, hal ini dapat mengakibatkan penulisan ulang yang mengakibatkan kehilangnya data karena kesalahan dalam suatu program. Kemudian yang ketiga, jika program tidak rusak atau gagal melepaskan memori padahal tidak diperlukan atau menyelesaikannya, hal ini dapat menyebabkan komputer mogok karena memori yang tersedia tidak mencukupi. Kemudian kita lanjut ke arsitektur Harvard. Apa itu arsitektur Harvard? Arsitektur Harvard adalah jenis arsitektur yang menyimpan data dan instruksi secara terpisah sehingga memisahkan unit memori. Nama arsitektur Harvard diambil dari nama komputer berbasis relay atau Harvard Mark I, yang merupakan komputer IBM di Universitas Harvard. Instruksi yang disimpan komputer pada pita berlubang atau lebar 24 bit. Selanjutnya data disimpan dalam penghitung elektromekanis. CPU dari sistem komputer awal ini berisi seluruh penyimpanan data dan tidak memberikan akses ke penyimpanan instruksi sebagai data. Arsitektur von Neumann dan Harvard, kedua jenis arsitektur tersebut mengandung komponen yang sama. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa dalam arsitektur Harvard, pengambilan instruksi dan transfer data dapat dilakukan pada waktu yang sama atau bersamaan, karena sistem memiliki dua bus, satu untuk transfer dan satu lagi untuk transfer data atau untuk pengambilan instruksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik arsitektur Harvard. Di sini ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian ada unit control, kemudian ada instruksi memori, data memori, dan input dan output. Nah, di dalam karakteristik arsitektur Harvard ini telah terjadi modifikasi yang mana arsitektur Harvard
murni memiliki kelemahan, yaitu harus disediakan mekanisme untuk memisahkan beban dari program yang akan dieksekusi ke dalam memori instruksi dan dengan demikian meninggalkan data apapun untuk diperoperasikan ke dalam memori data. Namun hal ini memungkinkan sistem untuk mengizinkan eksekusi program yang dimuat sebelumnya setelah daya dialirkan. Namun data akan berada dalam keadaan yang tidak diketahui. Oleh karena itu, data tidak dapat memberikan nilai yang telah ditentukan sebelumnya kepada program. Bagaimana sih solusinya? Nah, solusinya adalah dengan menyediakan instruksi bahasa mesin agar isi memori instruksi dari dibaca seolah-olah serupa data, serta menyediakan jalur perangkat keras. Arsitektur Harvard yang dimodifikasi merupakan variasi dari arsitektur Harvard asli. Namun, perbedaan keduanya adalah arsitektur yang dimodifikasi memungkinkan isi memori instruksi diakses sebagai data. 3 modifikasi utama yang diterapkan pada arsitektur modifikasi Harvard. Ketiga itu, yang pertama itu ada arsitektur change terpisah, kemudian ada arsitektur instruksi memori sebagai data. Kemudian yang ketiga itu ada arsitektur data memori sebagai instruksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Ya, tadi kan ada arsitektur change terpisah. Nah, ini sangat mirip dengan arsitektur Neumann. Modifikasi ini membangun hierarki memori dengan change CPU untuk instruksi dan data pada tingkat hierarki yang lebih rendah. Kemudian yang kedua tadi itu ada arsitektur instruksi memori. Nah, di arsitektur instruksi memori ini dimodifikasi sebagai data, yang mana modifikasi ini memungkinkan untuk mengakses konten memori instruksi sebagai data. Hal ini dapat dilakukan karena data tidak dapat langsung dieksekusi sebagai instruksi. Meskipun ada perdebatan apakah ini benar dapat disebut sebagai arsitektur Harvard dan yang sudah dimodifikasi. Kemudian yang ketiga itu ada arsitektur data memori pindahkan sebagai instruksi. Nah, mengeksekusi instruksi diambil dari segmen memori manapun, tidak seperti arsitektur Harvard yang hanya dapat mengeksekusi instruksi diambil dari segmen memori program. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan arsitektur Harvard. Kelebihan dari arsitektur Harvard itu yang pertama, karena instruksi dan data ditransfer dalam bus yang berbeda. Hal ini berarti kecil kemungkinan terjadi kerusakan pada data. Kemudian instruksi dan data dapat diakses dengan cara yang sama dan terdapat bandwidth memori yang lebih besar dan lebih dapat diprediksi karena arsitekturnya memiliki memori terpisah untuk instruksi dan data. Kemudian kekurangannya yang pertama itu ada memori yang didedikasikan untuk masing-masing data dan instruksi harus diseimbangkan oleh pabrikan. Karena tidak ada memori data, memori bebas, maka tidak dapat digunakan untuk instruksi dan sebaliknya. Kemudian kedua itu dibutuhkannya lebih banyak waktu untuk memproduksinya dan membuat sistem ini lebih mahal. Kemudian arsitektur Harvard memerlukan unit kontrol untuk 2 bus yang meningkatkan kompleksitas dan mempersulit pengembangan. Semuanya meningkatkan harga sistem. Jadi kesimpulan dari materi ini ataupun kesimpulan dari arsitektur von Neumann dan Harvard itu adalah arsitektur von Neumann adalah menggunakan satu memori untuk menyimpan instruksi dan data dengan satu jalur atau bus untuk mengirimkan keduanya. Instruksi dieksekusi satu persatu secara berurutan dari memori. Meskipun sederhana, kadang-kadang mengalami bootleg karena instruksi dan data tidak dapat diambil secara bersamaan. Kemudian arsitektur Harvard itu memiliki memori terpisah untuk instruksi dan data dengan jalur akses yang terpisah pula. Ini memungkinkan instruksi dan data untuk diambil secara bersamaan, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, namun memerlukan perangkat keras yang lebih kompleks karena harus memisahkan jalur akses untuk instruksi dan data. Jadi perbedaan inti dari arsitektur von Neumann dan Harvard ini adalah bagaimana mereka mengatur dan mengakses memori. Di von Neumann itu menggunakan satu memori untuk semua, sedangkan untuk Harvard itu memisahkan memori untuk instruksi dan data.
Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.